Hello everyone, jadi aku pengen ngerespons tentang sesuatu which I thought perlu di ngomongin because I don't get why some people still do things like this. Alright, let's start. Ada beberapa hal yang orang-orang gak akan pernah ngerti di hidup ini. And some people think that love is kayak di movies. Some people think like love is sesuatu yang if you fight hard enough, you'll win gitu. It's too fucking complicated than just kayak cuma seberapa you berjuang and you handling Tuhan and all that stuff. You will win like that. It's so much more complicated than that. It's so cinta itu sesuatu yang rumit banget. Sometimes I wish aku bisa datangin my ex just to be right here buat ngobrolin tentang like this, and sometimes I wish aku bisa datangin like a lot of people yang expert at this stuff to just come in and talk about shit, right? Okay, background dulu. So there is someone yang bilang kalau misalnya I won't say you the comment specifically, kayak siapa komentarnya gitu. Kayak tentang me video giving up, itu aku pernah komen. Dia tulis kalau misalnya aku baca word for word deh. Sekalian komen beberapa hal juga. Brit said, I love you more than anything. Lol, bullshit. You never love her. If you really love her, you'll fight for her. Fight for your love, apapun rintangannya. Not just let her go like that. Hanya karena sebuah perbedaan. What a shallow brain. Ini alibi yang sering dipakai sama players di luar sono. Bilang aja udah punya Will Tong, susah amat aja gak susah. PS, buat everyone gak usah bilang kata love lah kalau belum bener-bener paham arti kata cinta yang sesungguhnya. Terus aku jawab, but here's where you're wrong. You're right on most part. It's too easy to give up. Shallow is right, especially when you say some players use it. Bener. Beberapa orang yang players gitu sering pakai kata-kata kalau misalnya kayak gitu. And juga dia juga bener kalau misalnya banyak banget orang di zaman ini cepet banget give up. Cepet banget. Bener-bener cepet banget. Cuma ada masalah dikit langsung pengen putus. Tapi yang aku buat itu videonya, yang aku itu dari pengalaman aku sendiri, bisa dibilang lah. It's hard untuk ngejelasin seberapa benernya tanpa terlalu personal. Tapi aku cuma pengen bilang bahwa ada beberapa hal yang complicates everything so much, so fucking much. Gampang buat aku bakal berjuang terus. Ini I don't know if my ex will listen to this. I seriously don't know kalau misalnya mantan aku bakal dengerin ini. Tapi ini aku bakal jawab jujur. Kalau misalnya aku bakal tetap fight buat mantan aku di terakhir-terakhir sebelum kita putus, I'm pretty sure she's gonna get sick of it to some extent. Karena dia juga bukannya mau nyerah, tapi there are some battles yang mending you spare yourself some battles gitu. You see, here's the thing. Dari pengalaman aku tuh pas with my ex itu beda umur cukup jauh. And we had our own differences juga. We had kayak difference antara family, difference with a lot of set of cultures, sama yang lain-lain juga. And it was perfect kalau misalnya aku bisa bilang. But there are things yang membuat semuanya makin sulit kalau misalnya bagian yang serius. Like for example, family problems. I know me sama her family will not get along. This is hard buat aku buat ceritain, cause kalau misalnya kamu atau kalian tanya apa aku masih sayang sama dia to some extent, I do love and still care for her. Karena dia ada history sama aku, meskipun yang kita lewatin itu susah waktu itu. I prefer to say kalau misalnya aku masih peduli juga, because she's gone through a lot, I've gone through a lot, we've been through a lot juga. And to be at this point gitu,
in our life gitu. Dia cukup lebih tua daripada aku dan dia pengen buat kalau misalnya kayak gini udah perlu hal yang dia bisa settle on. She needs something to settle on. She needs kayak itu, and she understands, but ada beberapa hal dari aku yang juga nggak bakal bisa connect sama dia, especially with her family too, especially with my family too. We love each other, we can fight as much as we want to, tapi apa kita mau resikoin banyak hal demi what we gimana ya? This one's hard, this one's touchy, karena love itu sendirinya itu egois. Let me just say that. Love itu egois. Because we want that person, that seseorang yang kita sayang itu cuma buat diri kita sendiri sayangnya. Maksudnya mereka boleh sayang yang lain dengan cara mereka sayang kayak normal gitu, like platonically or with family, much more personal. Tapi gak seintim lovers love. Lovers love itu lovers yang kayak she is mine, I'm yours gitu. I'm yours, you are mine gitu. Intimnya kayak gitu. A father and daughter relationship itu lebih kayak I'm your guardian sama and all that sort of stuff. A friend juga, I'm your friend, I'll back you up, you back me up. Tapi kalau misalnya lovers itu lebih egois, because bukan masa you mau emang sharing your partners with the other person gitu. No, right? You gak mau kan sharing your partner with another man atau another woman that you dearly love gitu, unless you're into all those stuff kayak into cuckold atau apa gitu. Aku gak bakal judge itu sih, cuma I will tell you bahwa love itu egois kalau misalnya kita sampai pengen kayak gitu, sampai bisa marah, sampai bisa jealous kayak gitu. And if you, meskipun you sayang banget sama dia, mereka berdua misalnya sayang, terus salah satu dari pihak, meskipun mereka udah berjuang dan mereka kehilangan banyak, you bilang kayak, oh ya udah deh, kayak kita nggak apa-apa, masih itu tetap aja berjuang, tetap aja kita bakal lewatin semuanya and all that stuff gitu, tetap aja. And for fuck's sake, kalau misalnya bilang I nggak andelin Tuhan, bitch, I prayed for it, I really did. And even after we putus, I still prayed for her juga, just so she could get a better life gitu. Sometimes I feel stupid, tau nggak, that I still do care sampai aku berdoain buat even the friends yang jadi enemies, I still pray for them. Aku mungkin nggak sedekat itu, cuma aku masih tetap berdoa, masih tetap minta beberapa hal juga, masih mohon beberapa hal juga, sama masih bertanya juga. And to say that aku gak ngandelin Tuhan buat fight for our love, it was fucking bullshit to say it. Pokoknya aku finish my response belum response dia, ini bakal video yang cukup lama sih. You will never understand love, I'd like to add something, you'll never understand love, you lost something you dearly. Ya benar, you nggak bakal ngerti apa itu cinta kalau misalnya sebelum you kehilangan sesuatu. I hope, meskipun aku nggak pengen sumpahin yang komen ini buat bisa bakalan ngerasain apa yang aku pernah rasain, tapi to some extent I hope you feel what I feel gitu. I hope you go through the same thing I feel and I went through, biar you rasain apa yang I rasain, baru you bisa ngerti. Ada beberapa part dari aku yang pengen kayak gitu, cuma aku nggak mau bener-bener sumpahin. Because the shit yang aku lewatin dari pengalaman yang aku sama my ex ini is so fucking traumatizing sampai sekarang. It's so hard for me, yang sampai dibilangin ini, makanya aku saking ketriggernya sampai aku buat YouTube kontennya. Aku udah kasih tahu main pointsnya dari yang reply aku, kalau misalnya you will only bener-bener tahu seberapa berartinya itu apa sih, you already lost something, you only know love dari itu. Yang kedua, there are some battles yang kita emang gak bisa menangin karena terlalu complicated. Lebih kalau misalnya udah terlalu sayang sama orang dan kita berjuang tapi dia udah capek juga, buat apa
unless dia juga masih agree juga buat fight, dan juga udah tahu konsekuensinya juga. We both know the consequences kalau misalnya kita lanjutin. We both know what will we lose. And the fact that kita udah punya juga keluarga yang udah ada by our side gitu dari awal gitu. For me, for my parents yang udah dari awal. And kalau misalnya aku will leave everything to just kayak gitu, I have to rethink about all that. And dia juga perlu rethink about all that too. Dia juga perlu pikir tentang apa dia mau rela. Nanti keluarga aku benci dia juga, apa aku bakal rela dia bakal lewatin semua hal itu. Itu yang 3 poin. And she replied it like this. Dude, I think you didn't get kata-kata fight yang gue maksudkan di atas. Maybe not. I wanna tell you, but if you masih tetap berpegang teguh pada ego you dan image you, dan bakalan percuma aja. You will never understand. Maybe one day you will. Aku udah berjuang. Did you? The question is, did you really berjuang enough? Did you involve God in your war, or you just ngandelin your own power, dude? Fuck, man. Aku lanjut. Kalau cara berpikir you kayak gitu, berarti you termasuk golongan orang-orang yang ntar pas nikah kalau ada big problem di rumah tangga you, nanti solusi terbaiknya pisah atau cerai dong. Semudah itu kah? Oke. I had many problems with my ex, bukan cuma yang sebelum ini, tapi sebelum-sebelumnya dulu. And I never ancam langsung putus. Aku gak pernah minta satupun dari mereka langsung kayak, ayo kita give up lah, we talk it out. Kalau misalnya aku yang kayak kamu bilang gitu, or something like that, aku mungkin udah lebih problematic daripada ini. I would just fucking give up and lose everything. I would just go on to the next tanpa guilt. I wouldn't even respond kayak gini. Aku bakal bodo amat. I have my own beliefs di kayak ginian. Aku udah lewatin banyak banget juga dia yang kayak gini. Aku dulu pernah sampai punya yang toxic, tapi aku tetap belain juga meskipun ada masalah. I belain buat masih tetap bersama. And to say untuk pisah dan cerai, do you consider apa yang aku udah pelajarin with my family? My family termasuk nggak broken home, cuma just a little bit dysfunctional. Sampai mereka setiap hari berantem dulu. Sekarang juga kadang masih berantem cuma karena hal sepele kecil doang. And I learned dari orang tua aku, mau separah apapun susahnya couple family, mereka tetap bersama setelah bertahun-tahun cuma karena buat anaknya doang. And to say bakal bilang kalau misalnya pisah atau cerai, you are missing the whole fucking point. Aku gak tahu kamu belajar dari mana tentang this concept of love kayak gini, tapi I will tell you this, ini juga buat semua viewers yang lain, that people are different. Ada orang yang emang beruntung bisa perjuangin. Ada orang yang beberapa yang harus belajar untuk let go. Karena these sort of things, this isn't a movie. This isn't a bloody Twitter story atau AU. This isn't a bloody Wattpad. This is life. You can't fight everything for love, atau you can't, kalau misalnya if you dedicate your life buat love, sure, go ahead. But you will lose everything juga. You will lose some things. Jangan pikir kalau misalnya life will be happily ever after sampai tua, your family yang awalnya bakal benci terus udah disuka lagi. Life is not like that. I don't know what you've been reading. I don't know what you've been watching. So ini aku lanjutin ya. Let me tell you perbedaan true love dengan obsess. Seorang bisa dikatakan obsess selfish if dia memaksa, menuntut, mengintimidasi, menguntit, bahkan menghalalkan segala cara negatif agar mendapatkan agar orang tersebut menyukai balik. Gak harus negatif loh. Gak harus segala cara yang negatif. Some nice guys, beberapa orang, hell, take it from me. Aku dulu pas I was obsessed with my first ex. Let me just say that. I was selfish. Meskipun dia toxic, I was selfish buat masih tetap sama dia. I gak sampai pakai cara manipulatif gitu. I don't have to. I tried my best. Aku nangis meskipun dia buatin aku nangis. Meskipun dia mungkin fetishnya nangis kalau ketemu aku. Aku sampai nangis, aku rela cuma bersama dia doang. I was obsessed with her. And I didn't do kayak manipulative shit.
I gave her everything, every single part of my time. Aku coba buat jadi cowok yang terbaik. I was obsessed. Aku nggak sampai negatif. Ada yang negatif, cuma aku nggak sampai negatif. I'm obsessed with work juga. Aku obsessed dengan filmmaking. Aku kan cita-cita jadi filmmaker gitu. I'm obsessed with this. But do I take it secara negatif gitu? Do I cheat my way through? No. You can't say kayak gitu. You bisa bilang kalau misalnya ambil cara negatif. Sedangkan orang yang benar-benar sayang nih aku lanjutin. Sedangkan orang yang benar sayang dan cinta, dia akan love the way you truly are, tanpa syarat, no embel-embel apapun. Always forgive you and always be by your side no matter what. Even though you hurt them so many times, doubt them tentang kesetiaan, and then push them away, but they still come back, bertahan di sampingnya. They'll never love you. That is true love. If you ever get a chance buat ketemu my ex, I want her to tell the story about me. Yang paling baru ini. I hope I did my best. And I was so... You don't know what we've been through, masalahnya. The thing is, you don't know what we've all been through to say things like that. Aku waktu putus karena ada kesalahan dari kita berdua. Aku selalu she did a lot of things yang wrong for me, to me at least. She even got a past yang menurut aku emang agak susah untuk diterima, tapi aku bisa terima. I forgive her for everything she's ever done to me. Walau pas putus it's so hard. Aku bahkan marah banget pas tahu kejadian sebenarnya. Tapi aku masih ampunin dia. I let her be. Kalau misalnya dia butuh apa-apa, just let me know. I forgive her and I always, even though aku kadang gak percaya sama dia lagi, tapi aku masih tetap aja bercoba. I fought for it. I fucking fought for it. Aku gak ada syarat sama dia. Sometimes she get insecure and sometimes she went through a fuck ton juga. Ya aku rela bersama meskipun dia udah lewatin banyak banget hal yang emang susah. Dia sampai pernah itu saya sampai di story, sampai juga kasih tahu kalau misalnya dia sekarang kesusahan dapet cowok karena kondisinya dia sekarang. She sometimes gets kayak I don't know kalau misalnya aku allowed to say this, but she has some mental problems juga when it comes to anxiety, sama juga if I'm allowed to say kayak hal yang bikin dia panic attacks. And I could have just gone. Kadang aku jujur bisa capek karena itu. Cuma aku tetap aja masih ada stay by her side, even though in the end dia yang bilang sendiri kalau misalnya udah gak mau diperjuangin lagi. Kalau kata-kata dia sampai kapan. We still talk today meskipun gak sampai sesering yang dulu, tapi untuk bilang kalau misalnya aku gak sayang sama dia, kalau aku bukan true love, kalau aku gak berjuang, it's just bullshit. It's just fucking bullshit. It's a fucking lie. You don't know what me and her been through. Aku anggap ini personal attack banget buat aku karena I wrote the video itu karena dari pengalaman aku asli. And so when you say something like that, it fucking hurt me. And meskipun aku harusnya gak terlalu peduli dengan perkataan kayak gitu, tapi cause I am still going through beberapa hal sekarang. Sama I hurt people cuma karena kejadian ini. Aku sakitin beberapa orang cuma karena aku takut of what goes on after this. Baru sekarang aku mulai jadi semakin membaik. Cuma it just feels kayak it's dumb
This is just like this. And if nih aku lanjutin, and if your statement seperti itu berarti menganggap Tuhan kita selama beribu-ribu tahun lamanya till now adalah seorang obsessed atau selfish terhadap kalian masing-masing kita. Tuhan saja bisa mencintai kita unconditionally seperti itu. Masakan kita manusia nggak bisa? Karena hanya alasan bla bla bla. At least sedikit lah. Karena our love gak mungkin bisa sempurna cinta Tuhan ke kita. I don't know how holy you are, to be honest. My dad itu orang yang bisa dibilang menurut aku orang paling suci. Enggak sih, enggak paling suci juga. He's been through a lot dan sekarang sudah berubah jadi orang yang fokus sama Tuhan. Are you seriously thinking that we could be as perfect as him? My dad will say kalau misalnya kita bisa coba, we can try, we can always be. Love is unconditional sampai selevel dia. Aduh, this one's so complicated sampai aku susah buat put it into words. Gimana ya cara ngomong dengan simpelnya? Gak. I don't know you agama apa, but at least in my agama juga kita udah admit that we will never truly benar-benar mengerti konsepnya gimana caranya, how Tuhan bisa mendengar semua doa kita, but we believe in him and we are sure kalau misalnya dia believe in our prayers juga, dia dengerin doa-doa kita. And tentang Tuhan mencintai kita semua, yes, bener, Tuhan bisa sayangin kita semua unconditionally. It's our choice of course, buat antara kita mau take it for granted apa enggak. But to say that kita humans can love juga, dia benar-benar love sampai kayak gitu banget, is just so much of a stretch banget. We can bisa mendekati dia, but we also have limits. You jangan lupa that we are also humans too. We are flawed too. We can try to be kayak gitu, but do you understand kalau misalnya we are all humans juga. We go through things yang membuat semuanya makin complicated. Right? Okay, kita lanjutin next part. What if one day you meet the perfect girl yang menurut lu idaman you banget and pengen marry her, and then you marry her, awal nikah masih berbunga-bunga, pun rasa coklat, dan setelah beberapa bulan atau tahun terdapat perbedaan yang sangat kompleks gitu, dan problem lu di video ini, and seems like no solution for it. Dan she bilang udah kita cerai aja, gue udah capek dengan you, and you hanya bikin gue sakit dan sakit. Apa you just gonna walk away, let her easily, just like snap, melakukan hal yang sama seperti di video lakuin ini, or what you gonna do? Talk it out. Kalau di dalam cerita ini, it was at the very, very fucking end of the story. It was after kita agreed. Nggak sih? I wasn't agreed, I wasn't ready for it. Sebenarnya kalau misalnya dikejar di rahasia, I wasn't fucking ready for it. But I have to setidaknya mengerti kalau misalnya situasi bakal bener-bener ending. And for you to say kalau misalnya cewek aku nanti, istri aku bakal minta cerai, aku mau ngobrol dulu sama dia. Aku mau tahu alasan kenapa. I'll try to fix it. And kalau misalnya sampai udah semuanya dan gagal juga, like let me tell you personally how my family are juga kadang-kadang kayak gitu. My mom sama my dad perbedaannya kacau banget, sampai aku kadang bingung kenapa mereka marah terus. Mereka udah tinggal, mereka udah cerai. Gue mungkin antara ada tinggal sama my dad sendiri atau my mom sendiri. Aku pernah bangun tengah malam cuma buat my dad datang ke my mom punya kamar. Aku waktu itu sempet karena berantem, jadi aku tinggal di kamar my mom, my dad tinggal di kamar my abang.
Terus malam-malam my dad datang terus komen tentang sesuatu yang bikin marah. Terus my mom bilang ya udah mau surat cerai besok aja. Terus they fought but they talk it out in the end, and they're still here. Kalau misalnya udah nggak bisa apa-apa, you still have your kids. In the end it's the kids yang penting. Dan aku gak bakalan rela cuma karena kita berdua egoisnya, kita berdua pengen menang sendiri, anak kita yang jadi tumbalnya. Aku gak sampai sejahat itu. Mohon maaf tapi aku gak sampai se-egois, setolol itu yang gampang nyerah. Next. Terus anggaplah kalau dua-duanya sama-sama merasa sakit dan capeknya, udah nyerah aja. Terus solusi terbaiknya apa, Pi? Kalau gak dari salah satu yang merendah atau menurunkan ego, ya wes putus. Solusi akhirnya yang paling easy putus atau cerai yang merupakan komitmen. Simple, no ribet-ribet capek-capek. I don't know if you've ever been in love. Bukan crush. If you've ever pacaran, and bukan pacaran yang toksik ya, pacaran yang emang you bener-bener sayang, cuma you perlu relain buat pergi karena ada sesuatu. I gak tahu you bakal pernah apa enggak, and I hope you never will, karena sakitnya sampai banget-bangetnya. We talk it out. Yes, ego pasti play a big part di relationship, but you talk it out in the end. Baru pacaran aja doang problem seucil, you walk away begitu mudahnya, gimana pas married yang problem? You don't know my life. In this story, it was part of the end. Aku harusnya gak se-emotional ini, aku akuin, but I am seriously fucking pissed because waktu pas aku ada banyak masalah with all my exes, I never langsung ancam putus, langsung give up. Even pas mereka beberapa ancam putus, I still try to talk things out. I still try to communicate. Meskipun sekarang kalau misalnya aku dibilang komunikasi apa enggak, I don't as much, but I try to. Kalau misalnya ada, if I ever have any girlfriend again, I will. It's so hard, it's so traumatizing buat aku ngomong kayak gini, but I have to kasih tahu ini buat kalian juga tahu kalau misalnya love itu nggak kayak di movies. It's not like the Wattpad where you can just fight over everything and it'll just be okay. You lose some, you win some. In the end you bakal pertanyain diri you, apa semua ini worth it? Yes, temporary misalnya we temporarily win gitu, bodo amat apa yang keluarga bilang, we win, kita bersama. And some parts of you in the future kayak regret, you wanna meet your family but your family hates you try to fix it up with your family, kan gak tentu kayak orang perfect lain gitu. It's not a bloody story, it's a life. I will tell my kids about mantan aku. I will tell my kids about mantan aku. Buat jelasin bahwa there are some things yang kita perlu relain di hidup. Kelanjutnya, kalau you nyerah so easily, berarti you hanya mau enaknya doang, mau manis-manisnya aja tanpa mau merasakan pahit-pahitnya. Gak mau ambil resiko, gak mau bayar juga harganya. Padahal kita pertama kali memutuskan untuk berkomitmen, you harusnya udah siap menerima kelebihan dan kekurangan kelemahan partner. You no matter what and always satu sama lain, memperbaiki diri, grow together, and menjadi versi terbaik masing-masing. Bukankah when it comes to relationship, everything tak akan termudah dan jalan sinda the movies, like you said di atas kan? Why capek ketidakcocokan, kebosanan, dan sakit menjadi tolak ukur dalam suatu hubungan. Pantas banyak orang putus dan percaya, padahal nobody's perfect kan? Here's where you're wrong. Here's where you don't know the full story. Kalau misalnya I can share things with you. It was never about her. It was never about my partner. I love my partner to this day. I care for her. I care about my old exes. I care about my old enemies juga yang dari teman terus jadi musuh. Aku menerima semuanya juga. God, I wish dia ada di sini sekarang. I wish my ex sekarang ada di sini just to fucking hear this, just to be like, excuse me, what the fuck?
You don't know what people been through, and you don't know what I've been through too with her. Seberapa aku perjuangin even after dia udah bener-bener capek juga. You don't know pas setelah putus aku masih kirim-kirim dia email, coba buat nanya kabaran, buat kasih wishes that everything's gonna be okay juga buat dia. You don't know atau pas aku masih, dia lagi susah-susahnya. Bener, waktu itu lagi susah-susahnya dia, abis di lay off and all that stuff. Bener-bener suicidal sampai dia pernah ngomong tentang kalau misalnya nanti di kuburan dia meninggal, please just come over and all those stuff. You don't know. Aku bisa aja pergi dengan mudah. She's got exes yang bener-bener abuse her in the old days. She's gone through enough. And aku bisa aja pas denger ceritanya aku pergi. Gak kuat. But I was there. I was by her side at least. I was by her side from pertama kali kita kenalan. Even at the end, even right now. Kalau misalnya ditanya apakah aku masih support dia even after what she did and what I did, yes. All the way through. I hope I can meet one day dia punya suami and talk about how lucky he is buat dapet kayak dia. I hope I can meet her kids. Meskipun dia bukan anak aku, cuma aku bakal bangga dia udah bisa lewatin semua hal yang dia lewatin dari kemarin itu. Aku menerima semua kekurangannya, bahkan yang aku kadang gak tahan. Bahkan aku sampai gak ngomongin itu ke dia meskipun itu jadi bahan kenapa kita putus, karena aku gak ngomongin itu ke dia. Padahal aku udah rasa santai kalau misalnya sama dia. I already feel at peace, I don't have to talk about my problems. So don't you say kalau misalnya I didn't fight for it. Don't you fucking say that. I fought for it even setelah putus, you know. Until emang bener-bener we just both had enough juga. Kalau misalnya you bilang dia udah gak berjuang juga, enak aja. Nobody's fucking perfect, bener. By the way, so while nobody's perfect, this is the funny thing about it. Ada yang use the words for the right way and sebaliknya. Ketika seorang menyakiti orang lain, they're gonna say, I'm sorry, nobody's perfect, darling, please forgive me, bla bla bla. Tapi ketika ego mereka tersentil dikit aja dan merasa diri mereka sendiri terluka, tersakiti, mereka gak mau, bahkan gak akan melihat ketidaksempurnaan orang tersebut, gak memaafkan mereka. Bahkan mereka bisa dengan kejam membalas orang betul kali parahnya. Sadis sih. Kata tete nenek moyang dulu sih, kalau you mau tahu aslinya orang itu bagaimana, dan lihat reaksi respon dia ketika dia disakitin orang. That's the real them. I hope you nggak ya, dude, or you. I am that person. I am kalau misalnya if this is I will fight for my own right juga. You can say aku belajar ini dari my dad, because my dad selalu tipe yang orang yang bodoh amat. My dad has one of the most biggest ego, tapi setidaknya dia ada logika. That's one thing I admire about him. Aku masih ada kekurangan juga. Aku masih ada banyak banget kekurangan. Aku gak bisa ngatur waktu. Aku masih susah banget ngatur emosi kadang. Aku masih susah relain beberapa hal, dan aku masih susah komunikasiin emosi aku ke orang-orang. Aku bakal bela buat sesuatu yang bener kalau emang aku percaya sama yang kebenaran itu. Dan aku ada beberapa kali playing victim. The mods can tell you that juga, kalau misalnya aku ada beberapa momen dimana aku playing victim dan aku kehilangan banyak cuma karena itu. Berapa kali aku harus bilang I'm sorry lagi, coba buat aku ulangin hal yang sama.
Aku udah buat janji juga kalau misalnya aku nggak bakalan mau beberapa hal lagi with some of my mods because of the incident yang terjadi. I'm not perfect. You are not perfect juga. My ego is still the worst thing about me. And I get where you're coming from tentang kalau misalnya kita perlu berjuang, but you don't get where I'm coming from juga. I hope you... I don't wanna... If kalau misalnya ada kalian dari viewers yang pernah sayang orang dan terpaksa harus relain orang itu pergi meskipun kalian berdua sayang-sayang, please just tulis ceritanya di komen so she knows what the hell is this thing going on about. Aku sampai sekarang aslinya susah ikhlas kejadiannya, tapi aku perlu belajar setidaknya. You ask how many times my ex bilang sorry dan aku tetap maafin dia juga. Dan bahkan dia sampai sekarang masih rasa bersalah. Aku minta maaf ke banyak orang, cuma udah too late juga. I've lost people too. I'm a flawed man juga. I might be yang kayak yang di I'm not kayak yang di video perfect boyfriend. In the end I'm just a content creator juga. I've got my own personal life. I've got my own egos, I've got my own beliefs. Ego aku udah gak separah dulu yang sampai aku playing victim. I wish I could get my ex on, but you know just that there are things yang kita gak bisa fight. I hope ada orang-orang juga yang lewatin apa yang aku lewatin. Sayang tapi harus ngerela juga. Buat orang-orang yang beruntung, aku gak tahu you sering nonton TikTok apa enggak, tapi buat orang-orang yang beruntung yang wah akhirnya bisa bersama setelah itu, gak semua orang kayak gitu. It's not the Titanic, it's not the Notebook, it's not Titanic sih mati juga sih Jack. It's not it's not perfect. I don't know you belajar dari mana all this love concept. Have you ever fallen in love yang bukan crush? Have you ever been with someone yang benar-benar you sayang and dia juga sayang sama you, tapi karena beberapa hal you perlu relain? Have you ever been through that? Have you ever dia udah sakitin berapa kali tapi you tetap maafin, dan you tetap sakitin dia tapi dia maafin? And everything was going well until you both just everything just crumbled. Dan itu gak slow dan gak tiba-tiba. It's a gradual, pelan-pelan. We grow up masalahnya. We learn from things. Kadang hal yang buruk, hal ada yang benar. Nobody's perfect and that shit true. This is the real me. Aku bakal rela sakit sendiri cuma buat bisa sama orang yang aku sayang. Cuma ada beberapa hal yang aku juga perlu pertimbangan dan beberapa hal yang dia juga perlu pertimbangan. Aku bisa, that one ex yang paling recent was the only fucking person aku bisa kepikiran buat mau coba ajak marry. Tapi aku perlu pikir juga, if I did that, apa dia mau siap-siap? I don't mind my family hating on me, but will she be ready for it? Will she be ready buat mertua benci sama dia? Will she be ready buat orang tuanya sendiri gak setuju and the hectic bullshit? Karena kalau misalnya nikah, semua unek-uneknya keluar, semua egoisnya dari setiap keluarga keluar kalau misalnya udah bahas nikah. Sepupu aku aja yang mau nikah sama yang cewek yang perfect juga, orang masih diributin sama my mom sendiri. Bayangin, my oma udah dukung, my aunt udah dukung,
my oma susah banget, my dad aja juga masih agak perlu pikir-pikir. It's hard. Everyone punya opinionnya sendiri. I have my own. Nah, aku belajar dari my dad, kalau misalnya sesuatu yang benar, you keep on fighting, that's sesuatu yang benar. And dari pengalaman aku sendiri, bukan dari pengalaman cerita-cerita atau script bullshit kadang. Ini bukan dari Wattpad atau apa, ini dari cerita aku sendiri, dari pengalaman aku sendiri. Bagian terakhir, don't you realize that you always say kayak tired, pain, berarti you not only love her but you juga not ready for love, dude. I am not. Most people are not. Are you ready buat love? Are you ready? To whoever yang comment ini, are you ready? Semua orang di dunia ini gak siap. If you understand what I mean. Gak mau sakit, gak mau lelah, gak mau pusing dengan sifat-sifat tingkah laku pasangan. You terlalu complicated dan gak sesuai ekspektasi you di awal. You hanya kisah manis-manis aja tanpa mencicip asam, asin, pahit-pahitnya. Pahit-pahit. The shit I've been through, the shit I have to sacrifice buat tetap bersama my exes. You bisa katain aku bucin, you bisa katain aku gila kalau misalnya you denger cerita-cerita aku gini. You bisa katain aku kayak, ini orang ngapain sih, udah tahu dia sakitin terus. Tapi aku masih bela, because that's what I believe in. Aku sekarang udah lebih dewasa. Cuma I will tell you this, gak semua orang, bahkan aku bisa jamin semua orang belum siap love. Nobody is fucking ready for it. Karena yang you love, orang yang you love itu orang individunya sendiri. It's not what you imagine love is. Nothing will be at your expectation. Gak bakalan gitu. I lewatin banyak yang pahit-pahit juga cuma demi ada di sini. I am talking right this, perlu lewatin banyak yang pahit juga. Apa you siap? Are you ready? Aku jamin banyak orang di sini juga pada bilang belum siap juga buat love. But we don't get to choose kapan dan who we love. Jadi kita bersama sama mereka meskipun lagi sulit-sulitnya. Kalau misalnya aku cuma mau manis-manis doang, aku udah tinggalin semua eksesku pas 2 minggu pertama. Soalnya itu bagian paling serunya. The best thing about love is the little things. The cuddles, the talk, the ngobrol sampai malam, the ngobrol tentang hal-hal biasa dan bercanda, the hard shit yang harus lewatin dia kesakitan, harus lewat aku kesakitan, harus ngobrol setelah kita marah, harus set aside ego biar kita bisa sadar bahwa kita berdua masih sayang sesama. Don't you fucking say things about kayak me gak bisa lewatin pahit. Have you ever gone through something yang pahit yang bukan you ditolak crush, tapi you sama cewek yang atau cowok yang you suka, dan everything falls to crumble gitu, starts to berjatuhan, semua hal yang buruk mulai terjadi to the point dimana you berdua, aku bahkan awalnya nggak mau, but she goes it first, she wants to end it first karena she couldn't bear anymore, and aku nggak rela dia lewatin sakit lebih. Aku nggak rela banget. Aku seburuk-buruknya aku nggak pengen dia sama cowok lain, tapi aku perlu relain dia sama cowok lain biar dia bisa menikah terus punya anak, biar mereka bisa menikah dan nggak perlu pikirin tentang sakit lagi. Aku nggak pengen dia ketemu cowok yang buruk lagi terus sakit cuma karena hal yang simple lagi. Aku nggak mau cowok yang pakai dia cuma karena dia. Aku nggak mau. Terkadang malah aku
takut buat berlanjut karena aku takut tiba-tiba dia balik cuma buat tuh bantuan doang. Nggak rela liat dia sakit. You call me fucking crazy, tapi that's who I am. I take breakups, I put my heart on my sleeves. Dan kalau aku lewatin breakup, aku butuh waktu yang lama banget buat bisa sembuh. I hide everything. Aku mending tutupin diri kadang. Dan kesalahan aku kadang aku langsung mau coba cari yang lain. Tapi sekarang aku udah belajar bahwa that's not the right thing, karena aku udah sakitin banyak orang karena langsung lompat. Padahal when you decided to commit with someone you love, berarti you juga harus siap bayar harga apapun itu. And one lagi, mungkin you terlalu chicken mengekspresikan rasa sejati diri you sendiri, and use the gold mask depan orang yang you sayangi. That's a hard sigh. The gold mask. I wish some of you knew how I love someone. I wish I could show you just how kalau misalnya aku udah benar-benar sayang sama orang, apa yang aku bakal relain. Cuma I know I can't. I wish you knew apa yang aku lewatin dan apa yang udah lewatin sama my exes, especially yang terakhir ini yang aku sayang banget. That I'll give every fucking thing. Even after putus aku juga masih call cuma buat temenin dia, nggak panic attack. Kira aku gak mau lewatin juga pahit-pahitnya. Aku belajar dari my parents, kalau misalnya segampang itu nyerah, you mending gak usah hidup aja. You gak bakal selamat. My mom lewatin banyak hal di Singapura. Never seen her cry. Gak pernah liat dia nangis. My dad mau coba se-strong gimana, bahkan sampai bilang kok misalnya dia mau pergi dari rumah kalau my mom sabotase lagi kerjaannya. Cuma masih tetap ada meskipun udah sabotase, cuma karena buat kita doang, cuma buat me, my sis, my abang. Aku belajar dari mereka. You kira aku gak belajar dari mereka? You kira aku gak belajar dari my parents? You kira aku gak belajar dari my fucking dad, my fucking mom yang selalu ada meskipun mereka ribut, meskipun mereka tahu seberapa kadang mereka benci sama sesama, mereka tetap berjuang cuma buat anaknya doang. Mereka tetap set aside everything dan mereka masih ngomongin tentang hal itu meskipun mereka masih diem sama-sama dan kamu kadang gak mau tidur satu kamar. That's the cost yang mereka harus hadapin. And the shit yang aku sama my ex went through, the cost will be even fucking greater. And to say kalau misalnya aku pakai topeng depan my ex to my girl suatu hari dan bilang, oh iya aku cuma mau senyum-senyum, mana aku pernah minta jatah. Malah pernah aku maksa, terus kalau misalnya gak dikasih jatah atau gak dikasih apapun yang aku mau, aku marah. Mana pernah. Tanya semuanya. Oke, bagian terakhir. I agree with your last statement, line 1. But you don't know that banyak orang juga di luar sana yang memakai alasan ini untuk memutuskan pasangannya, tapi pada kenyataannya mereka gak siap mencicipi padahal gak setia dan seterusnya itu. Pertanyaan sekarang adalah, you termasuk golongan yang mana nih? Did you really truly deeply love her? Or you're just terlalu chicken menjadi diri you sendiri, terlalu chicken untuk mencicipi asin, pahit, terluka, tersakiti, memiliki stop and memakai your tameng gold mask to let her go.
I made our almost 1 hour video buat menjelaskan. This could be titlenya about my ex, for my ex to you. That could be the title. If I just let her go karena aku gak peduli, karena aku gak mau rasain panisnya, aku cuma mau manis-manisnya doang, I wouldn't berjuang sampai buat emosi kayak gini. Karena aku udah capek aku nangis malam-malam cuma buat pikirin hal-hal yang bisa terjadi. Udah capek aku pikirin what could have happened. Udah capek aku pikirin tentang orang-orang yang aku sayangin yang aku udah kehilangan. Bukan cuma my ex tapi juga teman-teman aku. Berapa malam lagi yang aku perlu nangisin cuma buat hal tolol ini. Kadang I'm not fucking ready for love. Nobody is. You mau kayak dream boyfriend, you mau kayak Rivers, you mau kayak Envio, you mau kayak siapapun itu di dunia ini yang kelihatan kayak ready for love, they will admit if kalau misalnya pengetahuan love tentang mereka sendiri, they absolutely do not understand about anything sebenarnya, because love is such a mysterious thing. Love itu sesuatu yang kita nggak bakal bisa expect. Dan kita tahu, kalau misalnya kita tahu siapa yang bakal kita sayangin di depannya, kita tahu bakal kapan kita ketemu mereka, dan everything will be smooth sailing, right? That's love. Love is shit and pain, but it's beautiful. Karena in the end, yang membuat kita masih bersama meskipun semua hal yang tolol, itu love. "51 minutes me pertahanin opini aku, me pertahanin, you could say, my ego, me pertahanin my feelings of my caring ke semua yang aku pernah sakitin, dan juga my caring buat my ex too. My ex, kalau misalnya dengerin ini, udah jagain Oci buat gua. My ex, if you're hearing this, I just want you to know that I'm working on it there. I know you lihat aku masih kadang kayak pura-pura kalau misalnya I'm okay. Sometimes see me kayak I'm just saying I'm hanging on, but I'm trying my fucking best. I don't know if you listen to my videos or shit, but just know I'm fucking trying my best. I'm just fucking am buat jadi lebih baik. Aku rela nungguin you dapat pacar lebih duluan daripada aku, biar kalau suatu waktu you tiba-tiba butuh apa-apa, even though I know we won't be like in the old days sampai sayang kayak dulu intim, but if you ever need anything, just come by. Karena orang zaman sekarang buaya-buaya udah terlalu banyak gimmicknya sampai yang tulus sudah nggak itu ya. Berapa perempuan lagi yang aku perlu sakitin cuma karena aku masih belum bisa lewatin beberapa hal, belum bisa accept beberapa hal, dan aku lagi on proses sekarang. That's why I'm not searching that much for love. I need to learn about myself too. I fucking deeply loved her. I fucking deeply loved every single one of my ex. I deeply love every single one of them. Sampai ada yang aku harus rela. The one before this, yang aku harus rela buat di fokus kuliahnya, karena emang kita nggak connect. We fucking tried, kita bener-bener coba, but nggak semua orang bakal selalu connect sama kita. You got that? I will not monetize video ini.
Aku gak bakal monetize sesuatu yang kayak gini, because I don't believe kalau misalnya hal yang kayak gini itu berhak buat jadi konten. Ini sebuah message to every single one of you loves. I hope every single one of you meet someone yang bener-bener you pada bisa sayangin dan gak perlu lewatin apa yang aku dan banyak orang lewatin. Itu perlu relain cuma karena banyak hal, dan banyak hal itu mungkin bisa hal yang konyol, cuma there are things yang kita perlu pertimbangin. PS, nobody perfect nih aku lanjutin ya. But when you truly love someone, you just love. No reason A, B, Z, no embel-embel, no syarat apapun. You just love them unconditionally like God's love to us unconditionally, infinitely. Fuck's sake. If God's love to us is sexual, that God, I'm ready to be the fucking bride then. God's love for us is like a family. The love that we have with your friends and your families, it's family. And when you go on with love yang kayak love kayak gini, you're going against something yang you gak bakal pernah ngerti unless you felt it. I gak pengen sumpahin you felt it, tapi I udah ada di point dimana I wish you knew how it feels. Buat aku lewatin sampai sekarang masih sakitnya masih ada. I wish you knew how it feels. Because yang kita ngomongin itu bukan crush, bukan ditolak crush atau sama pacaran yang abusive, bukan dia kemanipulasi atau apa. We're talking about two people yang love each other. Tapi karena beberapa hal yang complicated, maybe it's our egos, maybe it's our families, maybe it's religion for some people, maybe it's age for some people, that it makes everything so fucking complicated. Please kalau kalian punya cerita yang mirip sama kayak aku yang udah rela semuanya, dan pacarmu juga udah rela semuanya, aku bisa dibilang bucin, cuma aku bodo amat. Kalau emang aku sayang sama orang, aku sayang. Rela nunggu malam-malam coba buat jagain dia, meskipun dia bukan pacar lagi. That's what I do. Kalau emang dia udah gak bisa, ya what do you wanna fight for? You're killing yourself. Aku udah capek malam-malam nangis, bukan karena hal yang tolol. Capek malam-malam gak bisa tidur cuma karena pikiran. If my ex hears this, aku gak mau you kirim aku surat undangan nikah. Tapi kalau misalnya ada baby shower, please ajak aku. Seriusan. aku kan udah bilang ke kamu kalau misalnya nanti misalnya nanti aku ketemu terus anak kamu udah gede, aku mau ajarin dia main GTA ya. Yeah. Semoga anak you rada-rada random kayak gue. Enggak, nanti bapaknya malah bingung. I hope you meet a lovely guy. I seriously hope you do. Dasar penyuka Wuzi. Lu sih NCT atau apa gak tau lah. Pokoknya you selalu be your best ya. To every single one of you, touch grass. Love bukan sesuatu yang kayak di movies, bukan sesuatu yang kayak di buku, bukan sesuatu yang kayak di films. It's something much more complicated. So much more complicated. Bukan kayak di Twitter, bukan kayak di TikTok, couple goals yang rela berantem buat semuanya gitu. It's not like that. Kalau dari ajaran agama aku setidaknya, if we don't meet the right person gitu, meskipun kita perjuangin and it still doesn't happen, berarti dia cuma jadi pelajaran, and God sudah siapin sesuatu yang lebih baik ke depannya.
Aku ngomong ini agak susah soalnya aku perlu juga menerima kalau misalnya my ex bakal ketemu sesuatu yang lebih baik yang direncanain. Cuma aku perlu bisa nerima itu. Kalau misalnya aku masih belum bisa menerima, aku nggak mau punya cewek dulu. Nanti aku sakitin orang lagi. So yeah, I guess that's that. Udah 1 jam aku ngomongin tentang hal yang tolol ini. If you say ke aku kalau misalnya aku cowok yang gak rela berjuang buat the people I love, I made a fucking hour video cuma bahasin komen tentang hal ini. I wanna make bacon sekarang. I'm tired of this bullshit. I love you all. And aduh maaf, tolol banget. 1 jam gak minum. Love you all. Kalau you pada suatu hari ketemu terus atau berada di situasi kayak gini, just know it's alright to lose some, it's alright to win some. Everything will be alright. If things doesn't work out as planned, then Tuhan udah rencanain sesuatu yang lebih buat kalian. Susah mungkin menerima di awal karena sometimes we fight for it, even though we prayed for it. Sometimes we still lose, and that's okay. We don't always win the battles, ya. Kita nggak selalu menang. Itu hidup. Not the movies, not the scripts, not the shit. I forgive you. I love you. And buat yang komen, I get what you're saying, and to some extent you bisa apply ke kayak buaya gitu atau ke siapa. Dan aku sering banget dikatain buaya. Cuma kalau misalnya karena aku sayang orangnya bener, kalau misalnya aku bener-bener sayang, aku sayang beneran. It's just too fucking harsh. And to the girls yang aku sakitin cuma karena I couldn't say anything, karena aku belum siap beberapa hal dan harusnya aku gak majuin dulu. I know you're tired, I'm sorry. I just belum ditambah mic. Gak ada yang gak usah ngomongin gitu. Capek. Aduh. Selain dedicated kayak yang she doesn't like when I call it pumpkin, I'll also dedicate this video buat Yose. I know you udah pergi. I know you're in heaven right now. I know you udah tempat yang lebih baik. I never talked to you ever since things that went down. I wish I had again. Semoga you enjoy segala yang I buat kayak gini. Agak mengecewakan ya temennya kayak gini. Yaudah, love all of you. You guys have the fucking best. Shout out ke teman-teman aku. Shout out to all my mods, Maulida, Sarah. Shout out ke Augie, Via, dan juga Paras yang gak pernah ikut tapi tetap ada because to yang kasih tahu. Shout out buat ke Old, ke Sipit, Amanda, Lia, Lid, and all those stuff. Aman. Nathaniel, Augie tadi udah. Nadia, Angie, Sofia, Mon, Raden Saleh. Coba lagi ya.
that I have to shout out juga. Afsana, Sasa 2. I love all of you. Itu the people yang aku belum sempet ngomong, like Odi, aku bisa lanjutin full. I wish you all good luck. Love you banget, love you fucking banget. You know, you yang buat Indo Berita ASMR kayak gini. And I might not be the best content creator sekarang, kan. Aku masih gagal dalam beberapa janji. Dan aku jujur udah gak mau buat janji-janji atau ngomong sesuatu yang aku gak bisa. Mending langsung upload aja. Psycho boyfriend, apa kabar? I will try, alright. Kayak yang kalian bilang, fokus dulu sama RL. I will. I'll get better. Love you banget. Thank you everyone. You guys are the best.